Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan dengan NIM 2023 081007 akan menjelaskan mengenai laporan proyek penelitian saya tentang pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak terhadap aplikasi Not Mahasiswa. Laporan ini dibuat untuk memenuhi UTS semester 4 mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Oke, di bab 1 pendahuluan. Di latar belakang ini, aplikasi Not Mahasiswa dikembangkan sebagai solusi digital untuk memudahkan mahasiswa dalam mencatat informasi akademik. Untuk memastikan aplikasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan minim kesalahan, pengujian perangkat lunak merupakan tahapan yang sangat penting. Nah, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kualitas perangkat lunak Not Mahasiswa ini. Nah, yang kedua adalah menemukan adanya bug atau kelemahan dalam sistem. Dan yang ketiga, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada pengujian fungsional dan non-fungsional dengan menerapkan metode black box dan white box, khususnya pada fitur-fitur inti aplikasi. Kajian teori bab 2. Pengujian perangkat lunak adalah suatu prosedur terstruktur yang bertujuan untuk menilai kinerja, fungsionalitas, keamanan, serta stabilitas suatu sistem. QA atau Quality Assurance berperan dalam menjamin bahwa tahapan pengembangan perangkat lunak menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas. Pada penelitian ini, kita ada dua pengujian utama, yaitu black box testing yang mengevaluasi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa menganalisis kode program. Dan yang kedua adalah white box testing, yang mana ini memeriksa alur logika, struktur, dan implementasi kode secara mendalam. Bab 3 ini kita mengidentifikasi fitur-fitur yang diuji. Fitur utama pada aplikasi ini mencakup tambah catatan, edit catatan, hapus catatan, pencarian catatan, dan penyimpanan otomatis. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang pengujian yang digunakan. Di sini ada dua metode, yaitu white box dan black box. Pada black box testing ini kita ada dua, yaitu boundary value analysis dan juga equivalence partitioning. Pada boundary atau value analysis atau BVA ini kita ada modul CRUD atau create, treat, update, dan delete catatan. Pengujian panjang karakter catatan dengan batas minimum 1 karakter dan batas maksimumnya 255 karakter. Di sini juga ada modul pengingat dan notifikasi. Pengujian waktu, pengingat pada batas waktu minimum sistem dan batas waktu maksimum sistem. Dari nomor 2 ini kita ada modul autentikasi, yang mana jika email kosong akan invalid, jika format emailnya tidak sesuai dengan akan invalid, dan jika emailnya valid dan sesuai formatnya maka akan valid. Yang kedua, poin 2.2 adalah modul kategori mata kuliah. Jika nama kategorinya kosong maka invalid, dan sebaliknya jika ada nama kategorinya maka valid. Yang ketiga ada modul manajemen profil. Di sini adalah untuk memvalidasi format email, password, dan nama. Nah, di metode kedua ada white box testing. Di sini ada dua juga, ada code coverage, dan path testing. Pada code coverage ini ada modul CRUD catatan, pengujian cakupan kode pada fungsi add node, edit node, dan delete node, yang mana untuk memastikan seluruh baris kode dieksekusi. Yang kedua, di sini ada modul sinkronisasi offline dan online, yang mana bertujuan untuk memastikan semua kondisi jaringan online atau offline diuji. Selanjutnya ada path testing. Di sini ada modul autentikasi, yang mana pengujian semua kemungkinan si login, yaitu berhasil, gagal karena email salah, dan gagal karena password salah. Ini email salah mungkin karena tidak valid emailnya, tidak terdaftar, atau format yang salah. Terus juga di sini ada modul arsip catatan, yang mana pengujian alurnya adalah pengguna mengarsipkan, mengembalikan, menghapus permanen, cancel. Terus ada juga modul tema dan tampilan. Pengujian modulnya adalah pemilihan tema, penyimpanan ke data store, dan penerapan ulang tampilan. Terus di bab 5,
modul-modul yang digunakan, yang saya buat adalah modul arsip catatan, yang mana fitur utamanya untuk mengarsipkan catatan dan memulihkan atau menghapus permanen catatan. Terkait pengujian, part testingnya adalah ada arsip, pulihkan, dan hapus permanen. Dan code coverage-nya adalah verifikasi perubahan status catatan, tersimpan, terarsip, ataupun terhapus. Yang kedua ada modul pengingat dan notifikasi, yang mana membantu user uh, atau mahasiswa sebagai user utamanya untuk mengatur pengingat untuk catatan atau jadwal akademik, yang mana memiliki fitur utama sebagai berikut, yaitu penentuan tanggal dan waktu pengingat, notifikasi, ini push notification, yaitu suara, getar, atau keduanya, dan fitur snooze, yang mana akan untuk nge-pause ininya nih, notifikasinya. Terus terkait pengujian, di sini kita pakai BVA, yang mana validasi rentang waktu pengingat minimum maksimum dan coverage-nya menguji alarm manager. Oke, modul ketiga yaitu statistik penggunaan. Di sini ditujukan untuk menampilkan data visual tentang aktivitas pengguna ya, yang mencakup jumlah catatan, kategori, dan pengingat dengan fitur utama grafik statistik yang mencakup catatan, kategori, pengingat, dan filter periode dalam jangka waktunya mingguan atau bulanan. Oke, uh, terkait pengujian ini belum diuji pada tahap awal nih. Dan rencana pengujian adalah visualisasi grafik dan fungsi filter datanya ini. Oke, bab 6 sama seperti yang ini, terkait fitur-fiturnya. Terus bab 7 terkait evaluasi kualitas perangkat lunak. Pada fungsionalitas, kelebihannya adalah sebagian besar fitur utama telah berfungsi sesuai ekspektasi. Namun memiliki kekurangan, yaitu sistem validasi input masih menunjukkan kelemahan, terutama menangani format data yang tidak standar atau input kosong. Kedua, keandalan. Aplikasi dapat menjalankan proses dasar secara konsisten, namun memiliki kekurangan seperti gangguan pada penyimpanan otomatis dan ketidakstabilan notifikasi. Yang ketiga, kegunaan. eh, Memiliki kelebihan antarmukanya dirancang secara intuitif dengan navigasi yang terstruktur, namun tetap memiliki kekurangan, yaitu konfirmasi aksi kritis, misal penghapusan data, dan juga kejelasan notifikasi. Yang keempat, kinerja memiliki kelebihan responsif saat menangani data dalam skala kecil, namun memiliki kekurangan karena belum diuji secara memadai untuk kapasitas data yang lebih besar, dan juga kondisi load tinggi atau perangkat dengan spesifikasi rendah. Di bab 8 ini rekomendasi peningkatan, yaitu ada beberapa nih. Yang pertama, peningkatan modul CRUD catatan. Yang kedua, pengujian modul sinkronasi offline online. Yang ketiga, penyempurnaan modul tema dan tampilan. Yang keempat adalah rencana pengujian lanjutan. Rekomendasi ini diprioritaskan berdasarkan dampak terhadap pengalaman pengguna dan stabilitas sistem. Implementasi bertahap direkomendasikan untuk memantau efektivitas setiap peningkatan. Nah, sekian dari saya, segitu aja untuk penjelasan laporan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.